aja, nanti rata yang ujung aja nih. Tapi itu sebenarnya udah nutup ya dok ya? Udah nutup Bu. Halo sobat semua, ketemu lagi dengan Cindy di sini di channel Cindy Beretta. Beberapa waktu yang lalu anjing rescueku si Owi itu baru aja disteril. Nah, seperti kita tahu di masyarakat itu masih banyak perdebatan mengenai steril ini. Nah, untuk itu di video kali ini aku kepengen ngebahas satu-satu seluk-beluk mengenai steril ini supaya teman-teman sekalian dapat pemahaman sebenarnya kenapa sih mereka itu perlu untuk disteril. Lalu kapan waktu yang terbaik untuk mensteril mereka? Lalu pro dan kontranya itu apa aja sih? Dan juga yang pasti bocorannya, kira-kira berapa biayanya. So, simak terus ya guys, dan kita langsung aja. Oke, istilah sterilisasi itu sendiri sebenarnya adalah istilah umum untuk prosedur menghilangkan organ reproduksi baik pada hewan jantan maupun pada hewan betina. Beberapa kali kita juga sering dengar istilah spay dan neuter. Spay itu untuk hewan betina, yang neuter itu dipakai untuk hewan jantan untuk menghilangkan traces. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kenapa sih kita perlu melakukan sterilisasi? Dan ini adalah beberapa manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya ini bukan hanya untuk hewannya sendiri ya, tapi juga buat masyarakat di sekitar kita yang akan merasakan benefit atau dampak dari proses sterilisasi ini pada akhirnya. So, ini adalah list beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah tentu saja membantu mengurangi kelahiran anjing-anjing ataupun kucing-kucing yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah mengurangi potensi terkena risiko penyakit. Jadi dengan steril itu pada betina itu akan mengurangi potensi risiko breast cancer atau mamari. Atau yang kemudian adalah cancer di bagian uterus atau disebutnya adalah pyometra. Dan pada jantan itu juga mengurangi kanker testikel serta penyakit prostat. Nah, karena mereka terhindar dari risiko-risiko penyakit tersebut, maka secara umum kesehatannya akan lebih baik sehingga usia hidupnya itu akan lebih panjang dibanding mereka yang tidak disteril. Mengurangi agresivitas anjing atau kucing yang terkait dengan hormonal, khususnya pada hewan jantan ya. Mereka akan berkeliaran di luar-luar, terus kalau kucing sering berantem dengan kucing yang lain karena mempertahankan atau mencari pasangan. Kemudian juga marking ya, dia pipis-pipis di mana-mana seperti itu. Jadi dengan disteril biasanya mereka akan menjadi lebih kalem dan less agresif. Nah, kalau tadi itu manfaatnya, berikut ini adalah sebaliknya. Jadi, sampai saat ini masih ada penelitian yang terus dilakukan untuk mengetahui apakah benar pendapat dari beberapa peneliti ini yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan steril terlalu dini pada khususnya adalah hewan anjing, maka akan meningkatkan potensi risiko-risiko seperti berikut ini, yaitu terjadinya hypothyroidism, yaitu tingkat level tiroid yang rendah sehingga membuat si tubuh atau hewan tersebut menjadi overweight atau gemuk. Kemungkinan terjadinya potensi komplikasi atau sakit kanker. Nah, potensi resiko berikutnya yaitu kemungkinan terjadinya hip dysplasia dan juga problem pada tulang-tulang joint ya. Kemungkinan potensi resiko tadi itu kebanyakan memang terjadi pada anjing dan itu less atau tidak potensi risikonya itu kecil jika itu dilakukan pada kucing. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya kapan waktu yang optimal untuk kita bisa mensteril hewan-hewan kita supaya risikonya rendah dan kita merasakan manfaatnya? Nah, menurut penelitian Dove Medical Press Limited itu memang belum ada satu usia optimal untuk kita bisa melakukan steril. Jadi tidak ada patokan usia yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah jenis hewannya apa, kemudian dia breednya apa, jadi rasnya apa gitu ya. Kemudian kondisi dari masing-masing hewannya juga itu mempengaruhi faktornya, dan juga besar ukurannya, besar atau kecil, itu menjadi faktor-faktor yang mereka teliti. Nah, sekarang pada anjing yang jantan ya. Pada anjing jantan itu dengan ukuran anjing yang kecil,
mungkin di bawah 5 kilo ya. 10 kilo ke 5 sampai 10 tuh sedang. Di bawah 5 kilo anjing kecil itu faktor risiko terjadinya ortopedi problem itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anjing besar, sehingga anjing jantan kecil itu bisa disteril pada rentang usia sekitar 6-12 bulan. Pada anjing betina juga sama ya. Kalau anjing betina ukurannya kecil itu lebih baik kalau kita mau steril kita tunggu sampai usianya tuh setelah 6 bulan ke atas. Nah, sedangkan pada anjing jantan yang ukurannya besar, yang mempunyai potensi risiko terjadinya ortopedi problem dan juga komplikasi lainnya pasca steril, maka dianjurkan untuk melakukan penundaan sterilisasi sehingga menunggu usia mereka sekitar 9-18 bulan. Nah, pada anjing betina yang ukurannya lebih besar itu memang sedikit tricky nih teman-teman. Jadi kuncinya adalah memang menunggu supaya anjing ini sedikit lebih tua, itu kuncinya. Nah, tapi banyak literatur yang mengatakan bahwa menunggu mensterilisasi anjing betina ini kita tunggu sampai dia agak lebih tua, mungkin sekitar masa dimana dia sebelum loop yang pertama. Nah, tricky kan, kita kan nggak tahu ya kapan dia loop pertama gitu. Jadi sebisa mungkin kita perhatikan terus. Nah, sebelum dia loop pertama itu adalah waktu yang mungkin terbaik ya saat ini ya, karena penelitian juga masih dilakukan ya teman-teman. Itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan steril, karena diketahui berdasarkan penelitian statistik mengatakan bahwa potensi risiko terjadinya penyakit-penyakit tadi setelah pasca steril itu lebih kecil jika kita bisa mensteril tepat ketika dia sebelum loop pertama. Jadi beberapa penelitian atau riset penelitian medis yang dilakukan itu diketahui bahwa rentang usia optimal yang bisa dilakukan untuk memulai mensteril kucing itu adalah di usia sekitar 4 bulan ke atas sampai dengan 9 bulan. Teman-teman, ini adalah bocoran tentang biaya steril ya. Ini tidak merupakan standar, tapi ini dari yang aku survei sendiri, karena sebelum aku steril si Owi, aku sempat telepon beberapa pet clinic untuk memastikan berapa sih sebenarnya total biaya kira-kiranya yang harus kita keluarkan untuk steril si Owi. Nah, si Owi ini beratnya sekitar 10 kilo dan betina ya. Jadi biaya untuk sterilnya sendiri, jadi biaya jasa steril ya, itu kisarannya dari 1,5 juta sampai 2,5 juta. Terus untuk anestesi itu juga ada sekitar 800 sampai 900 ribuan. Lalu biaya peralatan dan premedikasi. Biaya peralatan dan premedikasi itu mungkin ada kayak benang, terus kemudian endotrachea tube, kayak gitu lah, kasa dan lain sebagainya, itu sekitar 700.000 sendiri. Lalu kalau kita ada biaya rawat inap, itu juga mahal teman-teman. Biaya rawat inap itu mungkin di dalamnya udah termasuk makan, kandang, dan juga injeksi obat tadi ya, yang kayak injeksi antibiotik dan lain sebagainya. Itu per hari itu kisarannya sekitar 225 sampai 500 ribuan loh. Kemudian kalau kebetulan dokternya menganjurkan untuk cek darah itu juga nggak murah, itu juga sampai 500 sampai 750 ribuan. Jadi kalau kita total itu kira-kira sekitar untuk anjing betina beratnya sekitar 10 kilo itu biaya tuh sekitar 4,5 juta sampai 6,3 jutaan gitu untuk sekali prosedur, udah termasuk rawat inap dan semua-muanya gitu ya. Tapi ada juga loh, aku dapat info dari teman-teman juga yang lain bahwa steril itu juga ada yang cuma 1 juta gitu. Jadi memang kalau teman-teman pengen steril ya, itu bisa juga lah telepon-telepon dulu untuk menanyakan sebenarnya biayanya, untuk membandingkan biayanya berapa, dan teman-teman bisa memilih tempat yang memang sesuai gitu. Juga selain itu ukuran anjing atau kucingnya itu juga menentukan ya. Mungkin kalau anjing yang lebih besar atau kecil itu harga juga bisa beda-beda. Jadi buat teman-teman pecinta hewan atau pecinta anabul, terutama kucing dan anjing, itu ada juga kok. Aku sempat browsing ya, berselancar di dunia internet, dan aku menemukan bahwa ada salah satu nih yang aku kutip di bawah ini. Nanti detailnya atau keterangan lainnya bisa dilihat di bagian deskripsi video ya teman-teman. Di situ namanya Rumah Steril Beji.
Di situ biaya sterilnya nggak terlalu mahal, dan prosedurnya tuh kita harus mengisi form yang ada di internet ya, yang ada di webnya mereka. Di situ kita mengisi form dan memilih kita mau steril anjing atau kucing, jantan atau betina. Jadi kita tinggal mengisi dan di situ juga udah tertera harganya. Buat teman-teman yang mau steril, selain tempat-tempat yang udah saya sebutin tadi, kalian juga bisa mengikuti program-program dari Dinas KPKP, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Jadi Dinas KPKP ini sering mengadakan secara rutin loh, adalah vaksinasi dan sterilisasi gratis, terutama buat kucing-kucing jalanan atau kucing-kucing liar, stray cats. Jadi mereka ini punya program khusus untuk para kucing jalanan ini, sehingga buat teman-teman yang misalnya di sekitar rumahnya ini banyak kucing-kucing liar, yuk kita peran serta kita untuk mensteril mereka ya, supaya mereka itu tidak terlantar, satu, tidak berkembang biak populasinya terlalu banyak sehingga mereka ada di mana-mana, tidak ada yang mengurus, dan kotorannya juga ada di mana-mana, akan mengganggu komunitas sekitar kita, dan mungkin juga mereka berpenyakitan karena nggak ada yang punya gitu. Jadi kalau kita bantu steril mereka, maka over the time populasinya akan menurun dan komunitas lingkungan di sekitar kita pun akan jauh lebih nyaman. Nah, itu tadi teman-teman kupasan singkat mengenai sterilisasi. Memang masih banyak pro dan kontranya mengenai steril. Tetapi menurut saya pribadi, terlepas dari pro dan kontra, saya berpendapat manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan risiko-risikonya. Apalagi kalau kita bisa menentukan waktu yang paling tepat kapan untuk melakukan steril sehingga faktor risikonya bisa ditekan. Karena dengan peran serta kita nih teman-teman untuk membantu mensterilisasi terutama pada hewan-hewan kucing ataupun anjing yang terlantar, maka kita sudah membantu para shelter, meringankan beban para shelter, dan juga membantu kesejahteraan hewan-hewan itu sendiri, karena mereka tidak akan overpopulated dan sedikit demi sedikit kehidupan mereka pun akan jauh lebih baik gitu. So, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.